Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan dosen pengampu yaitu Bu Sutri, SD, MPD. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Farukh Arkan lalu Isam Vidya Herlambang, dilanjutkan dengan saya Luki Fatolis Priadi, lalu ada Muhammad Nabil dan Rendra Sukmawibowo. Berikut adalah materi tentang penulisan bahasa Indonesia ilmiah dan langkah-langkahnya. Baik, akan saya lanjutkan latar belakang. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Berikutnya ada langkah-langkah dalam penulisan bahasa Indonesia ilmiah. Yang pertama ada menentukan ide yang akan ditulis. Yang kedua ada mengumpulkan bahan atau sumber tulisan. Langkah-langkah yang ketiga ada mengembangkan rangka tulisan. Selanjutnya yang keempat ada menulis draft tulisan. Yang kelima ada menelaah dan merevisi draft tulisan. Dan yang terakhir ada memfinalisasi tulisan. Nah, gua Pertama adalah menentukan ide. Ide merupakan hal penting dalam memulai menulis. Pemilihan ide dapat menentukan keberhasilan kita dalam menulis sebuah karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah, kita dapat menggunakan metode concept mapping. Implementasi concept mapping akan membantu mengukur seberapa dalam pemahaman kita terhadap topik yang akan kita tulis. Oleh karena itu, hendaklah kita memilih topik yang sangat kita pahami. Semakin kita menguasai secara mendalami topik yang akan ditulis, semakin kita terbantu untuk menulis sebuah karya ilmiah. Langkah yang kedua adalah mencari sumber atau bahan informasi. Mencari sumber atau bahan informasi dapat berguna untuk pengembangan topik karya tulis ilmiah. Beragam sumber informasi dapat diperoleh melalui buku teks, buku ajar, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara online. Langkah berikutnya adalah mengembangkan rangka tulisan. Kerangka tulisan adalah rancangan sistematik yang memuat tentang isi tulisan ilmiah yang akan ditulis. Penulisan dan pengembangan kerangka tulisan akan dapat membantu dalam menulis draft tulisan dengan mengikuti struktur dasar tulisan yang pada umumnya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, langkah selanjutnya adalah menulis draft tulisan. Menulis draft tulisan adalah salinan pertama dari naskah yang dibuat oleh penulis sebelum diedit dan diperbaiki. Penting bagi penulis untuk melihat kembali keseluruhan draft tulisan yang telah ditulisnya. Telah dan revisi draft. Langkah selanjutnya adalah melakukan telah dan revisi draft yang bertujuan untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk masukkan ilustrasi draft yang dapat membantu membaca memahami ide-ide yang terkandung dalam tulisan atau artikel. Dan langkah terakhir adalah finalisasi tujuan. Langkah akhir dalam proses penulisan karya ilmiah adalah finalisasi tulisan. Ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi apakah artikel atau karya ilmiah yang telah ditulis cukup untuk dipublikasikan. Berikut adalah dua referensi dari kelompok 3 yang dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan PPTI. Cukup sekian dari kelompok 3. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.